Alhamdulillah hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khiyaratul mukhtarin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha alladhi yu'wi ilaihi man ittaqa wa la ya'zubu alaihi itraku man asah. Wa uhadzirukumul ghaflata 'anil amril mutil fa innakum matlubun wal matlubu aula bil wajal wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bit taskhifil amal. Farahimallahu imra'an akhadha fi islahi zadih wa tayaqquti li yaumi ma'adih. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Zat yang Maha Rahman, yang senantiasa menganugerahkan beraneka ragam rahmat kepada semua makhluknya, walaupun di antara makhluk itu terdapat orang-orang yang durhaka kepadanya. Puji syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Rahim, yang begitu mengistimewakan hamba-hambanya yang mempunyai nilai iman serta mengaplikasikan dalam ketaatan kepadanya. Rahmat salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada beliau dawil jahi wa syafa'ah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai harapan mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah menjadi umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya hadirin, marilah dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, kita senantiasa berupaya dengan segenap kemampuan kita untuk menjaga serta meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Dalam makna yang paling sederhana, menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu fa inna taqwa asasun najah wa asasus salamah ala umurid dunya wal akhirah. Karena takwa inilah satu-satunya jalan untuk meraih kebahagiaan dunia serta kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Fa ya jama'atal musallin al-jum'ah rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebajikan. Hadirin rahimakumullah, betapa sering kita mendengarkan ajakan untuk takwa, bahkan menjadi rukun ketika diadakan sholat Jumat, khatib untuk menyampaikan wasiat tentang takwa, menunjukkan ini adalah hal yang pokok, sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami serta kita jalankan dalam kehidupan kita. Hadirin, dalam ayat yang kami bacakan, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang takwa. Menggunakan kata ma'a, bersama. Apa yang dimaksud bahwasanya sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang takwa? Dalam tafsir, orang-orang yang bertakwa maka akan mendapatkan ma'iyatun nasrin, bersama dengan pertolongan dari Allah. Yang kedua, ma'iyatu himayatin, bersama dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'iyatu takrim, bersama dengan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ma'iyatu ta'yidin,
bersama dengan senantiasa mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dimaksud dengan bersama dengan Allah. Maka dikarenakan orang-orang yang bertakwa senantiasa bersama dengan perlindungan Allah, maka hidupnya akan menjadi aman. Dan karena orang bertakwa akan bersama dengan pertolongan Allah, maka orang yang bertakwa kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah. Dan karena ma'iyatut takrim, bersama dengan kemuliaan Allah, maka orang yang bertakwa pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ma'iyatut ta'yidin. Orang yang bertakwa akan senantiasa merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman ma'a di dalam ayat innallaha ma'al ladzina taqaw. Hadirin jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekalah kalian semua. Kita oleh Allah diperintahkan untuk menyiapkan bekal. Seandainya kita bepergian, kita diperintahkan membawa bekal untuk kepentingan bepergian itu. Seandainya kita berdagang, maka kita pun dipersiapkan untuk mempersiapkan bekal untuk sesuatu yang dibutuhkan di dalam perdagangan itu. Tetapi diingatkan oleh Allah, fa inna khaira zadit taqwa. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah membangun nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang yang bertakwa akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan, problematika yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Serta Allah akan menganugerahkan rizki yang tidak pernah disangka dari arah mana datangnya. Rizki yang diberikan Allah tidak hanya berupa harta, tetapi terkadang rizki berupa kesehatan, ketentraman di dalam rumah tangga, serta ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat adalah rizki yang paling agung, yang paling besar yang dianugerahkan Allah kepada kita. Maka itu pun diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian bagaimanakah caranya membangun nilai-nilai takwa? Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah diterangkan arkanu taqwa arba'atun. Rukun dari takwa ada 4 hal. Islam ada rukunnya Islam. Iman ada rukunnya iman. Salat ada rukunnya salat. Wudu ada rukunnya wudu. Puasa ada rukunnya puasa. Bahkan salah satu rukun salat kita tinggalkan, maka tidak sahlah salat kita. Demikian pula ketakwaan itu. Rukun takwa yang pertama adalah khauful jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membangun rasa takut kepada Allah adalah membangun pilar ketakwaan itu sendiri. Fala takhafuhum makhafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku, kata Allah, in kuntum mu'minin, manakala kalian benar-benar iman kepadaku. Maka orang yang membangun nilai takut kepada Allah, dia tidak lagi takut kepada selain Allah. Dia tidak lagi takut dengan kesulitan yang dihadapi. Dia tidak lagi takut menghadapi kemungkaran dan lain sebagainya dan seterusnya. Hadirin, ketakutan yang sebenarnya kepada Allah adalah takut mendapatkan siksa Allah. Tetapi ketakutan yang tertinggi bagi orang-orang yang beriman adalah takut ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang bisa khasyah, orang-orang yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah mereka yang berilmu agama. Maka selain orang yang berilmu agama atau pemahaman keagamaannya kurang,
dipastikan kadar takutnya pun akan berkurang sebagaimana keilmuan yang dimilikinya. Yang kedua, rukun takwa adalah amalut tanzil. Mengamalkan atau mengaplikasikan ajaran agama Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan ketaatannya kepada Allah dengan sepenuhnya. Atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum." Dan hendaknya kalian menetapkan hukum-hukum atau menggunakan hukum-hukum Allah di antara kalian. Wa la tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti kesenangan-kesenangan kalian sendiri. Maka gunakanlah dalam hidup ini apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka gunakanlah pemahaman agama sebagai pedoman dalam kehidupan ini. Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa in tuti man aksaron nasi fil ardi, seandainya kalian mengikuti pendapat umum masyarakat yang hidup di atas bumi, maka pastilah kalian akan tersesat dari jalan Allah. Karena tidak semua pendapat umum masyarakat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, pilar ketakwaan adalah qanaatu fil qalil. Menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i walam yashkur an-na'ma'i falyattakhid ilahan siwa'i falyahruj bainas sama'i wal ardi." Barang siapa yang tidak menerima ketetapanku, kata Allah, dan siapapun yang tidak bersabar ketika aku berikan ujian kepadanya, dan siapapun yang tidak bersyukur ketika aku berikan kenikmatan kepadanya, falyattakhid ilahan siwa'i, maka carilah Tuhan selain aku. Hadirin, kita berencana, kita mempunyai keinginan, tetapi yang memutuskan adalah Allah. Maka apapun yang menjadi keputusan Allah, ketetapan Allah, hendaknya kita menerima Allah, hendaknya kita menerima tanpa mengeluh sedikit pun, dan meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik yang telah dipilihkan Allah kepada kita. Qanaah fil qalil. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, al-qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang yang qanaah adalah orang yang kaya walaupun dia kelaparan, tidak mampu membeli makan. Karena qanaah adalah memunculkan rasa bahagia dalam kehidupannya. Yang keempat, rukun takwa adalah istidadul tarhil, mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal soleh sebelum datangnya kematian. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang dalam hidupnya senantiasa berupaya mengendalikan nafsu serta memperbanyak amal soleh sebelum datangnya kematian. Maka orang yang selain itu bukanlah disebut sebagai orang yang cerdas. Dikarenakan orang yang cerdas adalah orang yang memahami dengan benar bahwa hidup di dunia adalah kesempatan untuk mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang jauh lebih panjang, untuk perjalanan yang jauh lebih berat setelah kehidupan kita di dunia. Manakala 4 pilar ini kita bangun dengan baik, maka niscaya ketakwaan kita kepada Allah pun akan menjadi baik pula. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasrih wa mubashshiri syakirina lihamidi syukrih wa muwaffiqil muqtarina lil qiyami bi amrih. Ahmaduhu ala ma an'ama wa usallimu li amrihi ala ma hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi muntahad duhur. Salatan daimatan bila fana'i wala futur. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah. Innallaha amarakum bada'a fihi binafsih wa sanna bi malaikatihi wa ayhabil mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ja'alna minkum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirad dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khiyaratul mukhtarin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in sallama tasliman katsira. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha alladhi yu'wi ilaihi man ittaqa wa la ya'zubu alaihi itraku man asah. Wa uhadzirukumul ghaflata 'anil amril mutil fa innakum matlubun wal matlubu aula bil wajal wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bit taskhifil amal fa rahimallahu imra'an akhadha fi islahi zadih wa tayaqquti li yaumi ma'adih. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Zat yang Maha Rahman yang senantiasa menganugerahkan beraneka ragam rahmat kepada semua makhluknya. Walaupun di antara makhluk itu terdapat orang-orang yang durhaka kepadanya. Puji syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Rahim yang begitu mengistimewakan hamba-hambanya yang mempunyai nilai iman serta mengaplikasikan dalam ketaatan kepadanya. Rahmat salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada beliau dawil jahi wa syafa'ah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai harapan mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah menjadi umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya hadirin marilah dalam perjalanan kehidupan